Dan untuk meningkatkan daya saing, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Waduh, apa nih? Presiden Jokowi luncurkan INA Digital dalam SPBE Summit 2024. Apa tuh INA Digital dan SPBE? Menarik nih Sohib, SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa dikenal dengan e-government. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ataupun SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, Indonesia mulai berupaya nih buat nerapin layanan pemerintahan SPBE yang terintegrasi. Gimana caranya? Pemerintah Indonesia meluncurkan GovTech yang namanya INA Digital. Instansi pusat dan pemerintah daerah dipimpin oleh Kementerian Pan-RB dalam tim koordinasi SPBE nasional bersama Kementerian Badan Usaha milik negara bahu-membahu menyatukan, menyempurnakan, mengerahkan daya dan talenta demi mewujudkan akselerasi kemajuan yang diimpikan. Menghadirkan INA Digital sebagai GovTech Indonesia, bagian dari Peruri, penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Langkah awal percepatan transformasi layanan digital pusat dan daerah. Lebih dari mendorong percepatan digitalisasi, INA Digital hadir untuk mengembangkan solusi tepat guna berkelas dunia dan menjawab kebutuhan jutaan pengguna. Emang kenapa sih perlu SPBE? Jadi munculnya layanan pemerintahan yang terintegrasi ini bisa jadi solusi nih untuk kemudahan masyarakat karena semuanya all in one, terintegrasi. Seperti yang kita tahu ya Sohib, kalau selama ini masyarakat harus mengakses berbagai aplikasi yang cukup rumit. Contohnya, pas kita mau akses layanan A, kita harus download aplikasi A, upload dokumen. Terus kalau kita butuh layanan B, kita harus download dulu aplikasi B, kita upload dokumen lagi. Kayak gitu terus. Padahal ada banyak ya layanan, jadi ada banyak juga nih aplikasinya. Cukup rumit kan? Belum lagi kebutuhan fotokopi KTP tiap mau akses layanan tertentu. Proses pelayanannya masih cukup kompleks. Terus pengisian data yang berulang kali, ini bikin prosesnya jadi nggak efisien. Nah, melalui GovTech INA Digital ini, nantinya masyarakat cukup mengakses satu portal aja untuk berbagai layanan. Jadi, nantinya nggak ada tuh cerita fotokopi KTP, isi data berulang kali. Jadi, proses pelayanan buat publik lebih efektif dan efisien. Tapi sebenarnya apa sih urgensi INA Digital ini? Tentunya untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Tidak ada lagi platform aplikasi yang baru yang dimunculkan yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam pelayanan digital pemerintah, karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan. Kalau kata Bapak Presiden, kita harus memperkuat digital public infrastruktur semacam jalan tol gitu Sohib, dengan memperkuat transformasi GovTech yang dinamakan INA Digital. Fun fact-nya, layanan pemerintahan yang terintegrasi ini ternyata udah diterapin di berbagai negara maju. Misalnya di negara Inggris dengan Government Digital Service dan juga di negara maju lainnya. Kalau dari data PBB ini Sohib, kita lihat negara-negara maju nih yang pakai sistem pemerintahan terintegrasi. Indonesia emang siap? Jangan salah Sohib, nilai indeks SPBE nasional kita itu meningkat loh. Dari keterangan Kementerian Pan-RB, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 ini diperoleh nilai sebesar 2,79 yang artinya predikatnya baik. Padahal di tahun 2022, nilai indeksnya ini sebesar 2,34 yang artinya predikatnya cukup.
Gimana? Kelihatan kan? Dari data nilai indeks SPBN nasional kita terus bergerak naik. Jadi kalau ditanya Indonesia siap atau enggak, seperti pernyataan Bapak Presiden Jokowi, kalau lahirnya GovTech Ina Digital jadi langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia, dan emang prosesnya harus step by step. Ibarat pepatah Jawa, sing penting yakin. Transformasi digital ini emang udah bukan lagi pilihan sohib, tapi keharusan yang mau nggak mau harus dijalanin, tentunya dengan strategi yang matang. Bisa disimpulin ya, kalau lahirnya GovTech Ina Digital ini tentunya buat percepatan, penyederhanaan, sistem layanan pemerintahan yang ujung-ujungnya buat kemudahan kita, kemudahan masyarakat. Yuk, bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.